Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Sapitri dari kelas Manajemen 23EX dengan NPM 234111008. Sini kami akan berbagi informasi yang lebih mendalam mengenai Gojek, sebuah perusahaan yang telah menjadi pionir dalam industri layanan transportasi dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai Gojek melalui 3 aspek utama, yaitu company profile yang akan dijelaskan oleh Polisiatul Aini. Selanjutnya, strategi pemasaran yang akan dijelaskan oleh Dadan Firmansyah, dan yang terakhir analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Gea V. Alver dan Adika Saputra Lubis. Halo, saya Polisiatul Aini. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan company profil Gojek. Gojek adalah sebuah perusahaan yang berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumbuh pada 3 nilai sosial, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para driver Gojek mengatakan bahwa pendapatan mereka meningkat semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Gojek. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan, kecelakaan, akses kepada lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain. Gojek telah beroperasi di 25 kota besar di Indonesia, termasuk Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bandar Lampung, Jabodetabek, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita akan membahas siapa sih CEO dari Gojek tersebut. Kevin Alwi adalah CEO dari Gojek. Kevin Alwi adalah wirausahawan Indonesia. Ia adalah salah satu pendiri atau co-founder Gojek, sebuah perusahaan teknologi platform on demand asal Indonesia. Kevin telah bersama membangun perusahaan ojek online tersebut dari sejak 2017. Ia telah memainkan peran kunci yang mengembangkan produk-produk dan teknologi Gojek dengan latar belakangnya di pengelolaan data dan bisnis intelijen. Kevin memegang peran penting dalam mengadopsi data intelijen bisnis secara strategis untuk melacak serta mengoptimalisasi beberapa aspek seperti harga, pendapatan mitra pengemudi, dan dalam menyusun strategi retensi pelanggan. Perannya diperkuat oleh keahliannya mengembangkan data di dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas visi dari Gojek. Visinya adalah dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Surabaya dan beberapa kota besar di Indonesia. Tak hanya visi, Gojek juga memiliki misi. Misi Gojek adalah yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan, kepatuhan dan taat kelola struktur transportasi roda 2 yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua ada memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Ketiga ada membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Sekarang kita akan membahas performance Gojek. Soal orderan, Gojek mengklaim bila ada 20 juta orderan yang masuk platform mereka. Artinya selama 1 bulan itu di setiap detiknya ada 8 orderan yang masuk. Selanjutnya, layanan ojek online atau Gojek untuk usaha startup itu diklaim memiliki lebih dari 200.000 pengendara yang sudah profesional. Hal ini menjadikan Gojek sebagai penyedia ojek online terbesar di Indonesia. Selanjutnya, layanan GoFood. Layanan GoFood disebut sebagai layanan antar makanan dengan permintaan online terbesar di Indonesia. Selanjutnya, layanan GoFood. Layanan GoFood disebut sebagai layanan antar makanan dengan permintaan terbesar di dunia. Sejak diluncurkan, layanan ini melayani orderan hingga 15 juta kali. Selanjutnya ada layanan GoPay. Layanan GoPay dinyatakan sebagai solusi dompet digital atau e-wallet dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Layanan ini memang dianggap memudahkan pengguna karena bisa digunakan untuk melakukan pembayaran untuk semua layanan Gojek. Selain dari itu semua, Gojek juga memberikan kita promo-promo yang menarik loh guys. Kalian bisa melihat informasi promo Gojek dan GoPay di menu promo di aplikasi Gojek.
ada beberapa promo Gojek yang tersedia sekarang, seperti diskon GoRide, diskon GoFood, GoSend, dan lain-lain. Ada banyak testimoni yang Gojek dapatkan dari masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi Gojek. Jadi segitu aja penjelasan company profile dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Dadan Firmansyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai strategi pemasaran perusahaan Gojek. Oke, sebelum masuk ke inti pembahasan, kita ulas sedikit yuk mengenai apa sih sebenarnya strategi pemasaran itu. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan produk, baik barang atau jasa, dengan pola atau taktik tertentu sehingga penjualan menjadi lebih tinggi. Nah, 3 aktivitas utama dalam kegiatan pemasaran adalah mengajak pelanggan melalui media sosial, melakukan segmen pasar dengan efektif, dan mengembangkan dan menggunakan produk positioning atau perceptual maps. Setelah mengetahui apa itu pengertian strategi pemasaran, yuk kita bahas bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Sebagai pelaku bisnis, Gojek mengartikan pelanggannya sebagai rekan dan bahkan raja. Sehingga pelayanan yang diberikan Gojek merupakan pelayanan yang terbaik dan prima yang diberikan kepada pelanggannya. Oleh karena itu, Gojek senantiasa berkomitmen pada keselamatan dan keamanan pelanggan. Gojek menyiapkan berbagai fitur keamanan dan keselamatan pelanggan seperti penyamaran nomor telepon antara driver dan penumpang, fitur share trick dan tombol darurat, seleksi ketat dan pelatihan driver, asuransi penumpang, dan kerjasama dengan Kominfo. Yang kedua, Gojek menjunjung 3 pilar dalam bisnis, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Strategi berikutnya adalah Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Sistem Gojek menampilkan tarif atau harga yang final yang harus dibayar pelanggan sesuai dengan jarak dan barang yang dipilih oleh pelanggan tanpa harus dihitung kembali oleh pelanggan. Gojek juga memberikan banyak voucher diskon untuk pelayanan baik GoRide, GoFood, GoLive, dan sebagainya. Strategi selanjutnya adalah Gojek memberikan iklan yang unik dan menarik. Kita semua pasti sudah familiar dan dengan iklan-iklan baik di media sosial, media cetak, bioskop, bahkan sampai iklan billboard. Iklan-iklan terunik ini akan menarik perhatian pelanggan dan membuat brand Gojek sendiri semakin melekat pada pelanggannya. Tidak kalah penting, Gojek juga berpartner dengan banyak partner bisnisnya yang terpercaya. Gojek bermitra dengan lebih dari 2 juta driver yang telah memenuhi syarat dan melalui seleksi ketat serta hampir 400 merchant yang mayoritas terdiri dari merchant official dan UMKM. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap Gojek sehingga diharapkan penjualan Gojek akan semakin meningkat. Selanjutnya, peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Agar dapat terus bertahan di pasar, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Contohnya, saat bulan Ramadan, Gojek memberikan banyak voucher GoFood yang dapat digunakan untuk keperluan buka puasa dan sahur. Selain itu, Gojek juga memberikan fitur in zakat untuk memudahkan pelanggannya membayar zakat. Yang terakhir, Gojek memberikan kemudahan pembayaran. Kemudahan dalam pembayaran juga menjadi salah satu strategi Gojek dalam pemasaran layanannya. Gojek memiliki GoPay, yaitu uang elektronik untuk membayar transaksi pembayaran dan keuangan sehingga pembayaran menjadi aman, cepat, dan mudah dalam sekali klik. Tidak hanya itu, Gojek juga memberikan fasilitas Pay Later, yaitu alternatif pembayaran pasca bayar untuk layanan-layanan Gojek. Gojek juga menggandeng dompet digital lainnya, yaitu Link Aja, dan juga memungkinkan pembayaran dengan debit atau credit card. Nah, teman-teman, tadi adalah beberapa strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek.
Tanpa adanya strategi, suatu perusahaan akan kesulitan untuk bertahan dalam persaingan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian tujuan dan tidak maksimal atau bahkan tidak tercapainya tujuan perusahaan. Baik, itulah tadi bagaimana strategi pemasaran yang diberlakukan oleh Gojek. Semoga bermanfaat untuk UMKM yang kita akan kembangkan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giavi Alferi, NPM 234111060. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT pada Gojek. Yang pertama, ada strength atau kekuatan. Yang pertama, Gojek berbasis aplikasi mobile yang mudah untuk diakses di mana saja. Yang kedua, Gojek memiliki jaringan driver yang lebih luas dibandingkan dengan aplikasi ojek online lainnya, seperti Grab ataupun Maxim. Yang ketiga, Gojek memiliki manajemen kualitas jasa yang baik. Yang keempat, Gojek bekerja sama dengan mitra seperti asuransi, toko-toko offline. Selanjutnya, Gojek memiliki sistem pembayaran yang bersifat cashless dan cash. Yang keenam, Gojek memiliki brand image yang sangat kuat, mudah diingat dan dipahami market lokal. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, layanan Gojek belum bisa dirasakan di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua, banyak driver yang menunggu orderan hanya dalam suatu tempat. Yang ketiga, karena berbasis online, maka akan sulit untuk memanage driver. Yang keempat, kurangnya sosialisasi mengenai SOP dan jaminan asuransi yang diberikan oleh Gojek kepada mitra driver. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Pertama, tingginya respon masyarakat akan jasa transportasi yang transparan, aman, murah, efektif, dan efisien. Yang kedua, banyaknya aplikasi baru yang memudahkan pihak Gojek dalam menginformasikan jasa yang disediakan. Yang ketiga, dukungan pemerintah berupa regulasi yang sesuai dengan kebutuhan operasional Gojek online. Yang keempat, semakin banyak merchant yang bergabung dengan Gojek, semakin besar pula kesempatan bekerja sama dengan masyarakat luas. Yang kelima, kuatnya spirit driver yang membesarkan Gojek. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Yang pertama, tidak semua orang bisa menggunakan smartphone. Yang kedua, saat cuaca tidak baik, banyak konsumen yang memanfaatkan aplikasi ojek online lain, seperti Uber, Grab, atau Maxim. Yang ketiga, banyak orderan fiktif yang merugikan mitra driver Gojek. Yang keempat, zonasi yang diterapkan di Sub yang mewajibkan transportasi online dilarang beroperasi. Yang kelima, pemesanan harus melalui aplikasi yang harus terkoneksi dengan internet. Sekian, terima kasih. Demikianlah beberapa materi yang dapat kelompok kami sampaikan terkait materi Gojek. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Sekian dari kami, terima kasih. Mengantar, menjemput, mengutamakan waktu, jalani tujuan mulia. Buatku, hidup itu ya tentang memberi ketenangan dan kebahagiaan. Saya jadi mitra driver Gojek sejak 2019. Sampai sekarang ini, sehari saya bisa dapat 15-20 orderan. Sering ada customer minta buru-buru diantar ke stasiun. Bahkan ada yang ngejar waktu, 10 menit lagi keretanya mau berangkat. Pernah juga ngantar customer pulang kantor. Belum sampai tujuan, dia buru-buru turun dan langsung lari pergi. Ternyata tasnya ketinggalan di bawah motor. Sampai saya cari-cari kosannya di mana, buat kembaliin tasnya. Yang bikin semangat, kalau customer ngucapin terima kasih. Apalagi kalau customer kasih review positif dan bintang 5. Walaupun on bed sampai malam, saya selalu makan di rumah dengan keluarga. Karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan saya. Wah, makasih Gojek, dan nyangka bisa dapat apresiasi dari perjumpaan ini. Makasih buat Gojek yang udah ngasih kesempatan buat saya.